Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Miranda Somilia dan saya di sini sebagai moderator pada presentasi tugas besar pengendalian proses pada hari ini. Dan izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Irfan Ananda Putra. Perkenalkan, nama saya Kade Ani Anggraini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juro Fikri. Perkenalkan, saya Nabila Nujaya Putri. Nama saya Katarina. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Perancangan Pabrik Isopropil Asetat dari asam asetat dan isopropil alkohol. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan membahas tentang isopropil asetat atau juga dikenal dengan nama isopropil etanoat dengan rumus molekul CH3COO CH3 2 mempunyai berat molekul 102,1, merupakan senyawa tidak berwarna yang memiliki aroma seperti ester. Senyawa propil asetat merupakan bahan yang banyak digunakan sebagai bahan pelarut aktif beberapa resin sintesis. Isopropil asetat dapat dibuat dengan metode esterifikasi. Ada dua macam metode esterifikasi dalam pembuatan isopropil asetat, yaitu esterifikasi propilen dan esterifikasi isopropil alkohol. Next. Selanjutnya di sini ada piping and instrumentation diagram atau PNID. Yang pertama itu bahan baku dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan. Di sini ada jenis pengendaliannya yaitu feedback control, di mana di sini ada level indikator, level transmitter, kemudian dia membuka si valve-nya menggunakan level control, dan kemudian di sini ada flow indikator dan flow transmitter. Kemudian setelah dia masuk dikeluarkan dari tangki penyimpanan, dipompa masuk mixer, kemudian dipanaskan, masuk ke dalam reaktor. Jenis reaktornya itu yaitu reaktor fixed bed multitube. Yang di sini ada temperatur indikator, temperatur transmitter. Jenis pengendaliannya itu feedback control juga. Dan kemudian keluaran dari reaktor, dia dipanaskan sebelum dimasukkan ke dalam distilasi. Jadi di heater juga dia ada pengendaliannya. Nah, kemudian di distilasi ini pengendaliannya dia ada pressure indikator, kemudian ada keluaran atasnya juga di kondensor, pengendaliannya juga ini akumulator. Terus juga di keluaran bawah ini ada reboiler. Reboiler ini ada pengendaliannya juga. Dia masuknya ke casket ya, casket. Kemudian masuk lagi ke distilasi kedua dari hasil keluaran atas. Sama seperti sebelumnya. Sini ada kondensor. Ini akumulator, dari boiler. Ini jenis pengendaliannya. Nah, hasil atas distilasi ketiga ini, dia masuk ke dalam tangki penyimpanan produk yang berupa isopropil asetat. Kemudian hasil bawahnya, itu dia masuk ke dalam distilasi keempat. Sama seperti ini, tapi di distilasi keempat ini dia keluaran atasnya di recycle kembali ke dalam ini ke reaktor. Kemudian hasil distilasi keempat bagian bawah dia masuk ke dalam distilasi kelima. Nah, hasil distilasi kelima ini
hasil keluaran atas distilasi kelima ini, dia akan masuk ke dalam UPL. Dan ada juga yang di-recycle kembali ke dalam distilasi kedua. Oke. Untuk yang hasil bawahnya, dia akan di-recycle kembali menuju distilasi keempat dan menuju ke distilasi keempat. Oke, next. Next, selanjutnya itu ada simbol instrumen. Yang pertama itu ada temperatur controller, di mana temperatur controller ini berfungsi untuk mengontrol suhu proses agar tetap pada nilai yang diinginkan atau set point-nya. Jadi TC ini tuh menerima sinyal dari sensor temperatur, membandingkan dengan set point, lalu juga untuk mengatur elemen kontrolnya. Selanjutnya itu ada FC atau flow control. Itu tuh digunakan untuk mengatur laju aliran fluida, cairan atau juga gas. Jadi FC ini bekerja dengan menerima sinyal dari flow transmitter dan mengatur bukaan valve agar laju alir tersebut tuh sesuai dengan set point yang kita inginkan. Selanjutnya itu ada LC, level controller, di mana fungsinya itu untuk mengontrol level cairan di dalam tangki atau juga bejana proses. Jadi LC ini biasanya itu mengatur valve masuk atau keluar agar level itu tetap stabil dan tidak terjadi overflow atau maupun kekosongan. Selanjutnya itu ada LI, level indikator, di mana instrumen itu tuh hanya menampilkan atau mengidentifikasikan level cairan tanpa fungsi pengendalian. Jadi LI ini tuh digunakan untuk monitoring kondisi level oleh operator. Selanjutnya itu ada RC, ratio control, itu tuh digunakan untuk mengontrol perbandingan rasio antara dua aliran fluida. Jadi RC ini umumnya dipakai pada proses pencampuran maupun reaksi kimia untuk menjaga komposisi umpan tetap konstan. Selanjutnya itu ada simbol jenis garis pada PNID. Yang pertama itu ada future equipment atau garis putus-putus panjang itu menunjukkan peralatan yang direncanakan untuk dipasang di masa depan. Belum ada secara fisiknya saat ini itu belum ada. Jadi dia tuh masih direncanakan. Selanjutnya itu ada major proses atau garis tebal penuh. Itu tuh menunjukkan jalur proses utama, yaitu aliran utama bahan dalam sistem prosesnya. Selanjutnya ada minor proses atau garis tipis penuh. Itu tuh menunjukkan jalur proses sekunder seperti aliran bantu, recycle, maupun bypass. Selanjutnya itu ada pneumatik, garis dengan tanda 2, menunjukkan sinyal pneumatik ini biasanya menggunakan udara tekan sebagai media sinyal kontrolnya. Selanjutnya ada elektrik, garis putus-putus pendek, itu tuh menunjukkan sinyal listrik baik untuk transmisi data maupun kontrol antar instrumen. Next. Yang pertama itu ada tangki dan heater, di mana yang pertama itu ada variable input, manipulated variable, di mana bukan valve outlet T103, bukan valve aliran menuju E101, dan bukan valve steam yang masing-masing diatur oleh LC, FC, dan TC. Nah, variable input yang pertama itu kan ada level control, di mana level control ini kan keluar dari tangki T103 yang diatur oleh level controller untuk menjaga level cairan itu agar tetap stabil. Kemudian itu ada flow control, di mana flow control itu berupa bukan valve pengatur laju aliran menuju E101 yang diatur oleh flow controller agar aliran itu sesuai dengan set point. Kemudian yang ketiga itu ada temperatur control, di mana berupa bukan valve utilitas pemanas atau steam yang diatur oleh temperatur controller untuk mempertahankan suhu keluaran dari heat exchanger. Kemudian ada disturbance, di mana disturbance itu merupakan perubahan suhu cairan masuk, fluktuasi tekanan steam, serta variasi aliran umpan ke T103. Kemudian ada variable outputnya, meliputi level cairan di T103 yang dikendalikan melalui laju alir menuju E101 yang diatur oleh flow control, serta suhu keluaran dari E101 yang dijaga melalui temperatur kontrolnya. Kemudian ada jenis pengendaliannya, di mana sistem proses ini tuh memiliki 3 loop pengendalian utama, yaitu level control, flow control, dan temperatur control. Di mana
level control ini dikendalikan menggunakan LT, LC, sehingga level dari LT digunakan oleh LC untuk mengatur bukan valve outlet sehingga level tangki itu tetap stabil. Kemudian ada flow controlnya, yaitu laju aliran cairan menuju E101 dikendalikan menggunakan FTC. FC menyesuaikan bukan valve berdasarkan sinyal flow agar aliran masuk ke exchanger itu tetap konstan. Kemudian itu ada temperatur kontrolnya, yaitu suhu keluaran I101 dikendalikan menggunakan TT, TC. TC itu mengatur bukan valve steam berdasarkan suhu yang terukur sehingga suhu outlet sesuai dengan set point. Nah, ketiga loop pengendalian ini bekerja dengan prinsip feedback control untuk menjaga kestabilan level, laju alir dan suhu prosesnya. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada reaktor. Reaktor ini meliputi variabel inputnya reaktor R201 dengan instrumen pressure indicator dan temperature indicator. Nah, sistem ini memiliki manipulated variable atau MV seperti aliran, tekanan, dan temperatur yang dikendalikan melalui control valve agar operasinya itu sesuai dengan target. Namun pada reaktor ini terdapat pula disturbannya berupa fluktuasi komposisi yang dimana itu komposisinya itu berubah-ubah pada bahan baku, tekanan dari unit hulu atau perubahan temperatur lingkungan yang tidak dapat dikendalikan langsung. Yang kedua yaitu ada variabel output. Pada reaktor ini variabel outputnya pada reaktor R201 adalah tekanan, temperatur, dan aliran produk yang keluar. Dipantau melalui instrumen pressure indicator dan temperatur indikator. Yang ketiga yaitu ada jenis pengendalian. Di reaktor ini jenis pengendaliannya itu adalah feedback control dengan sistem loop tertutup yang mencakup pengendalian tekanan, suhu, dan level dan aliran untuk menjaga kondisi reaktor tetap stabil. Next, Irfan. Baik, selanjutnya ada destilasi, di mana di destilasi tersebut memiliki kondenser yang ada letaknya di atas dan reboiler yang letaknya di bawah. Dan di destilasi tersebut memiliki variabel input yang memiliki manipulative variable atau variabel yang dimanipulasi. Yang variabel yang dimanipulasi itu ada aliran umpan masuk kolom atau kita bisa sebut FT, ada aliran steam ke reboiler dan aliran cooling water ke kondenser yang bisa kita lihat pada PNAD di gambar ini. Selanjutnya ada variable output di mana pada sistem destilasi meliputi komposisi produk atas yang ada pada kondensor dan bawah yang ada pada reboiler. Lalu ada temperatur serta tekanan kolom dan level cairan pada reboiler maupun kondensor yang digunakan sebagai indikator utama kinerja dan stabilisasi operasi. Selanjutnya ada jenis pengendalian di mana pada destilasi yang kita gunakan menggunakan 3 jenis pengendalian, yaitu pengendalian level, aliran, dan temperatur. Pengendalian level mengatur ketinggian fluida di dalam vessel melalui control valve. Pengendalian aliran mengatur laju alir fluida pada pipa proses agar tetap stabil. Pengendalian temperatur mengendalikan suhu proses pada unit pemanas. Di mana dari pengendalian tersebut bisa kita simpulkan bahwa seluruh pengendalian tersebut bekerja sebagai feedback control. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kondensor, di mana kondensor ini terletak di atas destilasi yang memiliki variabel input, yaitu ada manipulated variable atau variabel yang kita manipulasi. Yang pertama ada laju aliran air pendingin di cooling water yang masuk ke kondensor, di mana pada gambar PNAD tersebut terletak pada garis yang berwarna biru. Lalu ada disturbance, yaitu laju aliran uap dari kolom, ada komposisi uap overheat, dan temperatur air pendingin, atau kita bisa sebut cooling water dan tekanan suplai air pendingin. Selanjutnya ada variabel output. Variabel output pada kondensor meliputi suhu kondensat atau kondensat temperatur. Lalu ada tekanan kolom atau kolom pressure. Lalu ada laju aliran kondensat atau condensate flow rate dan level cairan di reflux drum. Jadi pada kondensor tersebut kita bisa analisis jenis pengendalian yang kita lihat adalah cascade, di mana jika tingkat cairan terlalu tinggi,
LC atau level controller menghitung bahwa lebih banyak cairan reflux harus dipompa keluar. Lalu output dari level controller sebagai master meningkat dan sinyal dikirim sebagai set point atau kita bisa sebut SP. Baru menuju ke FC atau kita bisa sebut flow controller atau yang sebagai slave. Flow controller menerima set point, laju alir yang diminta oleh LC atau kita bisa sebut level controller, lalu FC kemudian membandingkan set point ini dengan laju alir reflux aktual yang terukur. Dan flow controller segera memanipulasi katup kontrol pada jalur reflux untuk memastikan laju alir tercapai dan tetap stabil sesuai permintaan level controller. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.